DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, adalah kelompok pemberontak di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Pemberontakan ini terjadi di daerah Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Tokoh pemimpin pemberontakan DITII di Jawa Barat adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Pemberontakan ini dilandasi karena ketidakpuasan dari Kartosuwirjo terhadap kemerdekaan Indonesia. Di awal tahun 1948, terjadi pertemuan antara Kartosuwirjo dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syahroni. Pertemuan ini terjadi lantaran ketiga tokoh tersebut menentang adanya perjanjian Renville. Mereka menganggap perjanjian tersebut tidak melindungi warga Jawa Barat. Kartosuwirjo lantas mengubah penolakannya dengan membentuk negara Islam, yaitu Negara Islam Indonesia atau NII, yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Pengaruh dari Kartosuwirjo pun semakin membesar setelah ia mendirikan angkatan bersenjata untuk NII yang bernama Tentara Islam Indonesia atau TII. Tujuan dibentuknya TII sendiri adalah untuk memerangi pasukan TNI agar bisa memisahkan diri dari negara Indonesia. Guna menanggulangi pemberontakan dari DITII di Jawa Barat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 59 Tahun 1959 yang berisikan tentang penumpasan DITII. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik pagar betis. Taktik pagar betis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat dengan jumlah ratusan ribu untuk mengepung tempat persembunyian DITII. Tujuan lain dibentuknya pagar betis ini yaitu untuk mempersempit ruang gerak DITII. Selain pagar betis, operasi lain yang juga dilakukan oleh Kodam Siliwangi yaitu Operasi Brata Yuda. Operasi ini dibentuk untuk menemukan tempat persembunyian sang Imam NII, Kartosuwirjo. Setelah melalui perjalanan panjang untuk mencari Kartosuwirjo, dirinya berhasil dibekuk hidup-hidup oleh Letda Suhanda, pemimpin Kompi Batalion. Tertangkapnya Kartosuwirjo ini menjadi awal mula teratasinya pemberontakan DITII dan berakhirnya DITII di Jawa Barat karena banyak dari mereka yang memutuskan untuk menyerah. Pada tanggal 20 September 1953, telah terjadi pemberontakan DITII di Aceh yang dipimpin oleh Daud, yang merupakan seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa Perang Agresi Militer Belanda I. Latar belakang terjadinya pemberontakan di Aceh yaitu karena kekecewaan yang dirasakan oleh para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh, di mana saat itu Provinsi Aceh dilebur ke Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Keputusan peleburan dianggap mengabaikan jasa baik dari masyarakat Aceh saat berjuang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia pada masa revolusi. Kekesalan Daud semakin membara karena pada 1948 Presiden Soekarno pernah berjanji bahwa Aceh boleh menerapkan syariat Islam dan tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Karena merasa dibohongi, Daud pun menetapkan diri untuk melakukan pemberontakan dengan menyatakan bahwa dirinya bergabung dengan DITII yang diperlopori oleh Kartosuwirjo. Upaya penyelesaian dari pemberontakan DITII di Aceh ini adalah dengan cara pemerintah pusat memiliki dua jalur dalam upaya penyelesaiannya, yaitu dengan upaya militer dan diplomasi. Operasi militer dilakukan dengan menyelenggarakan Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka. Sedangkan cara diplomasi diterapkan dengan mengirim utusan ke Aceh untuk bercengkrama dengan Daud. Setelah melewati proses yang cukup panjang, permasalahan ini akhirnya berakhir dengan jalan damai. Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan hak otonomi kepada Aceh sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh dan diizinkan menerapkan syariat Islam. Pemberontakan di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar.
Terjadinya pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan ini karena adanya ketidakpuasan kelompok terhadap keputusan pemerintah, di mana terjadi perselisihan yang disebabkan keinginan semua anggota KGSS atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan untuk menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI, tetapi tidak dipenuhi oleh pemerintah. Dan pemerintah mengharuskan adanya seleksi terhadap anggota KGSS yang ingin masuk APRI. Akhir dari pemberontakan di Sulawesi Selatan ini adalah pada penghujung tahun 1964, pasukan Siliwangi di bawah Komando Solihin berhasil memburu Kahar Muzakar dan sisa-sisa pendukungnya hingga ke Sulawesi Tenggara. Dalam penyergapan pada 2 Februari 1965, Kahar Muzakar tewas di tangan Kopral Sadeli. Mulanya, Kahar Muzakar tidak direncanakan akan dieksekusi di tempat. Namun, ketika Kahar Muzakar berusaha melarikan diri dan menggenggam granat, tembakan pun dilepaskan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan terjadi pada tahun 1950 hingga 1963. Pemberontakan ini disebabkan karena kekecewaan Ibnu Hajar atas peraturan reorganisasi militer. Menyusul pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949, Ibnu Hajar ditolak masuk TNI karena buta huruf. Ibnu Hajar kemudian membentuk Gerakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT yang didukung oleh rekan-rekan seperjuangannya. Akhir dari pemberontakan ini adalah karena penumpasan DITII di Kalimantan Selatan yang insentif dan efektif membuat pasukan Ibnu Hajar melemah. Pada 1963, Ibnu Hajar dan gerombolannya dibujuk untuk menyerah dengan janji amnesti dari pemerintah. Ibnu Hajar dan sisa-sisa pasukannya pun menyerah pada Juli 1963. Setelah Ibnu Hajar setuju untuk menyerahkan diri, penyelesaian DITII di Kalimantan Selatan tetap dibawa ke Mahkamah Militer di Jakarta. Pada 11 Maret 1965, Ibnu Hajar menerima vonis hukuman mati dan dieksekusi pada 22 Maret 1965.